selamat datang kawan-kawan di channel Alur Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Langsung aja lah ya kita masuk ke episode 2. Yuk. Saat pertama kali datang ke bumi, Minjun bersama rekan-rekannya datang dengan maksud meneliti alam bumi. Lalu diam-diam Minjun ganteng ini seorang diri nyamar dan berbaur dengan masyarakat di sana. Terus Minjun mengamati aktivitas-aktivitas masyarakat. Lalu dia datang ke meja tempat judi penipuan. Nah, si Minjun mengamati. Terus ada seorang bapak yang udah mempertaruhkan banyak uangnya. Dan sisa uang terakhirnya itu dia pertaruhkan juga. Akhirnya si Minjun ini menggagalkan kecurangan si penipu dan membuat si bapak tadi jadi benang banyak. Itu pertama kali Minjun menolong manusia. Nah, kemudian si putri yang ditolong Minjun waktu itu hendak kembali ke kediaman suaminya. Tapi diculik orang terus hendak dibunuh. Saat itu Minjun menolong putri itu lagi. Nama putri itu adalah Xiao Ihwa. Minjun menunjukkan siapa dirinya dengan melayang di udara dan memberi hadiah jepit rambut bambu kristal pada Ihwa. Dan benda itu kini ada di museum bersama benda-benda sejarah lainnya. Benda-benda sejarah yang disumbangkan Minjun dengan nama anonim. Sekarang kita masuk ke episode 2. Minjun ketemu sama Songyi di depan lift. Songyi dengan sikap seperti biasanya mulai membawa percakapan ke arah perdebatan. Percakapan ini berakhir saling ejek antara mereka berdua. Saat tidur, Minjun kembali mendapat penglihatan masa depan, yaitu kaki seorang wanita dengan sepatu heels abu-abu terjatuh ke dalam air dari sebuah kapal. Minjun langsung menceritakan pada Pak Mu mimpinya ini. Pak Mu berpikir, mungkin karena ini hari-hari terakhir Minjun di bumi, Minjun sebaiknya membantu orang-orang yang bermasalah dengan kekuatan si Minjun ini. Maksudnya, dengan kekuatannya, Minjun membantu orang-orang yang bermasalah. Tapi, Minjun menolak untuk membantu orang karena teringat saat dia pertama kali menolong manusia. Ternyata, bapak yang ditolongnya dulu jadi kecanduan judi sampai menjual anaknya. Bapak itu menjadi kecanduan karena menang sekali aja dan akhirnya udah jadi kehilangan segalanya. Karena itu, sejak saat itulah Minjun menyesal dan gak pernah lagi menolong seorang pun lagi. Kita berpindah pada Songyi yang punya saingan. Walaupun sebenarnya Songyi gak menganggapnya saingan ya, yaitu aktris Han Yura. Songyi mengambil peran yang akan diambil Han Yura sehingga membuat Han Yura ini kesal. Terus memakai baju yang gak disukainya agar Yura gak memakai baju yang sama. Sebenarnya itu karena Songyi sangat ingin diperhatikan oleh Yura. Songyi mengambil drama dokumenter, maka sepanjang hari Songyi akan diikuti kameramen. Saat berangkat ke kampus juga kameramen mengikuti Songyi. Tentu aja Songyi dengan ciri khasnya menyebut propolis malah menjadi propofol. Di kelas, Songyi mengumpulkan tugas esai dosen Minjun. Tentu saja bukan Songyi yang mengerjakannya. Dan ternyata tugas itu selesai dengan menyalin dari sumber saja. Hal itu membuat Songyi dipermalukan di semua depan murid karena Minjun mengatakan dari mana saja sumber salinan itu. Sehingga membuat Songyi mendapat nilai F, sekaligus olok-olokan dari teman-teman sekelasnya. Songyi udah sedih, ditambah lagi komentar buruk dan ibunya yang memboroskan uang. Kita berpindah kepada Hwikyung yang bekerja di perusahaan bapaknya sebagai pegawai biasa. Gak ada nih orang yang tahu siapa sebenarnya dia. Sebagai anak baru, Hwikyung yang seharusnya melakukan pekerjaan kasar, kayak pesan minuman. Tapi malah si Hwikyung gak peka, membuat rekan-rekan timnya itu heran, terus kesal gitu, terlebih lagi ketua timnya. Kemudian Hwikyung ini ditelepon Semi untuk makan bersama, karena hari ini ulang tahun Semi. Makan malam tanpa Songyi, berdua aja. Di tempat lain,
Song Yi mendatangi toko pemijakan buku komik yang adalah milik sahabatnya yang selalu menjadi tempat curhat Song Yi, yaitu Bokja. Di rumahnya, Min Jun bersantai. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berusaha membuka pintu dengan mencoba memasukkan password. Ternyata Song Yi yang salah rumah, berusaha ngebuka pintu rumah Min Jun yang dipikirnya rumahnya. Song Yi bersikeras itu rumahnya dan langsung masuk saat Min Jun membuka pintu. Song Yi langsung aja nyosor ke sofa untuk tiduran. Kemudian Hye Kyung menelepon karena cemas HP Song Yi nggak bisa dihubungi. Min Jun mengangkatnya. Hye Kyung yang kesal dan marah-marah pada Min Jun begitu tiba di sana. Mengapa menginginkan Song Yi masuk? Akhirnya Min Jun kesal dan berbalik melawan Hye Kyung. Kemudian tiba-tiba Song Yi bangun dan dengan mabuk dipapah Hye Kyung balik ke rumahnya. Min Jun mendengarkan percakapan Song Yi dan Hye Kyung membuat Min Jun itu kesal sendiri. Lalu mengeraskan suara air agar gak mendengar suara mereka berdua dan senang saat mendengar Song Yi mengusir Hye Kyung. Lalu sadar sendiri, mengapa dia senang? Sepulang dari rumah Song Yi, Hye Kyung di depan rumahnya bertemu kakaknya. Ada yang aneh nih dengan kakak Hye Kyung ini, karena ada seorang wanita yang meneleponnya minta segera dibebaskan. Keesokan paginya, Min Jun menemukan dompet Song Yi yang tertinggal. Lalu melihat foto masa kecil Song Yi di sana. Tentu aja Min Jun mengingat siapa Song Yi kecil dan langsung mendatangi Song Yi. Song Yi yang berada di salon bertemu Yura. Tentu saja Yura yang kesal dengan Song Yi karena Song Yi merebut apa yang diinginkannya. Yura mengejek Song Yi. Song Yi yang tidak terima tentu aja melawan hingga mereka adu mulut dan saling mengejek. Saling menyalahkan. Yura melempar botol pada Song Yi karena gak terima dihina. Lalu menghina Song Yi dan keluarganya. Song Yi melawan dengan kata-katanya sampai membuat si Yura ini hendak menampar Song Yi. Tapi tangan Yura ditahan oleh Min Jun yang ternyata udah hadir di sana. Lalu Min Jun main terobos aja mengajak Song Yi untuk bicara. Yura dalam kemarahannya memarahi Min Jun. Jangan ikut campur, jangan mengganggu. Tiba-tiba kaca pecah, lampu padam, membuat semua orang di sana kaget dan takut. Min Jun membawa Song Yi keluar dan menatap Song Yi lama, bahkan enggak menjawab pertanyaan Song Yi, lalu bertanya, siapa gadis di foto ini? Sambil menunjukkan dompet Song Yi.